Sekarang kita ada di segmen Create Up. Perusahaan rintisan berbasis bisnis hijau kini semakin dilirik kaum muda yang memiliki kepedulian tinggi terhadap ide-ide seputar keberlanjutan dan lingkungan. Ya, para investor pun semakin giat mencari startup hijau yang memiliki solusi menjanjikan ini. Dan terkait dengan topik ini, Mami, kita akan berbincang dengan siapa pada pagi hari ini? Ya, kita akan berbincang dengan Ibu Atika Benedikta selaku investment dari Lead Angin gitu ya. Dan selamat pagi Bu Atika. Selamat pagi, sehat-sehat. Salam sehat dengan Mangi dan David di sini ya. Oke. Iya, selamat pagi. Iya, Bu Atika, ini bagaimana angel investor melihat perkembangan startup di Indonesia saat ini? Ya, jadi memang perkembangan startup di beberapa tahun belakang memang sangat pesat gitu ya. Jadi salah satu indikatornya adalah dengan semakin tingginya total valuasi yang bisa diidentifikasi secara umum. Bahkan Indonesia, terutama Jakarta, itu juga dikategorikan sebagai the most emerging ecosystem untuk startup gitu secara global. Ini berdasarkan studi dari Startup Genome. Bahkan kita ranking ketiga, lebih dari Singapura dan juga negara-negara lainnya. Dan dari situ juga terlihat bagaimana banyak startup baru dan kemudian modal yang datang dari angel investor pun juga semakin banyak yang disalurkan ke para startup tersebut. Baik, Ibu Atika, bagaimana Anda melihat penyebaran dari pertumbuhan startup sampai sejauh ini? Masih terpusat di Pulau Jawa atau sudah mulai merata ini, Ibu Atika? Ya, memang secara umum masih banyak yang berada di Pulau Jawa. Tapi yang kami lihat minimal di 1 tahun terakhir sudah banyak solusi dan sudah banyak pergerakan ke kota-kota di Tier 2 dan Tier 3, termasuk diantaranya yang di luar Pulau Jawa. Jadi beberapa founder atau beberapa startup mereka melakukan pendekatan hyperlocal. Jadi misalnya walaupun headquarter-nya ada di Jakarta atau di kota besar, mereka sudah mulai banyak berkolaborasi dan mempenetrasi pasar-pasar yang ada di luar Pulau Jawa. Oke, tapi menurut pengamatan Anda mungkin kalau di luar Jawa ini kota mana yang nantinya pertumbuhan startup-nya atau wilayah di mana yang pertumbuhan startup-nya ini akan cukup tinggi? Sebenarnya pertanyaannya cukup luas juga gitu karena pertama mungkin misalnya di Kota Makassar itu juga sudah banyak hub-hub startup yang kita lihat, komunitas-komunitas di Makassar kemudian di Manado itu juga sudah cukup vibrant gitu ya. Kemudian kalau di Sumatera mungkin di Medan kita juga sudah sering bertemu beberapa pelaku startup di daerah sana. Tentunya setiap daerah punya potensinya berbeda-beda. Sekarang kami terutama dari Angin juga banyak proyek-proyek yang mencoba reach out kota-kota di Indonesia Timur. Jadi mungkin berangkat dari Bali tapi kemudian sudah mulai banyak acara-acara startup dan komunitas yang dibentuk di Lombok dan juga di daerah-daerah lainnya. Baik, Ibu Atika, dari sisi sektor ini untuk perkembangan startup ini lebih banyak di sektor mana, Ibu Atika? Apakah makan minuman masih mendominasi sampai sejauh ini atau ada beberapa sektor lainnya? Ya, jadi ketika kita bicara startup, sebenarnya kita juga banyak berkaitan dengan teknologi related solution gitu ya. Nah, biasanya kalau solusi-solusi yang teknologi memang masih banyak yang berada di vertikal inklusi keuangan, jadi jasa keuangan termasuk diantaranya insurtech, kemudian sekarang juga banyak wealth management gitu. Kemudian sektor berikutnya yang sekarang masih sering dilirik oleh investor, termasuk angel investor dan institutional investor adalah sektor logistics. Jadi sektor ini memang sedang banyak jadi sorotan gitu ya karena banyak vertikal dan banyak pasar yang masih bisa di-tap gitu di sektor logistics. Kemudian berikutnya juga salah satunya sektor e-commerce, tapi sebenarnya yang menarik adalah e-commerce itu sebenarnya di bawahnya banyak layer-layer lainnya. Jadi ada social commerce, kemudian ada lagi quick commerce dan seterusnya. Bahkan enabler dari sektor yang sudah ada pun juga menjadi potensi yang menarik untuk para investor. Oke, kalau kita lihat dari trennya, ini kira-kira seperti apa perbandingan antara startup yang potensial dan juga non potensial, Bu Atika?
Memang ada kecenderungan startup yang disebut potensial pada akhirnya mereka akan berhasil mendapatkan pendanaan di series-series berikutnya. Karena biasanya startup itu tidak mendapatkan pendanaan satu kali saja. Jadi inilah yang kemudian menjadi gap gitu, bahwa startup yang disebut potensial biasanya mereka berhasil nih mencapai series B, series C funding gitu. Tetapi untuk teman-teman startup yang lain yang mungkin belum berhasil engage dengan para investor, biasanya mereka masih pergerakannya terbatas gitu, dan stage-nya jadinya masih terbatas di seed ataupun di pre-series A round, karena mereka sering sulit untuk akhirnya mengattract investor yang lebih besar. Tapi sebenarnya yang sekarang menarik adalah banyak startup yang juga bergerak sudah mulai fokus di sustainability dan termasuk melihat profitability. Jadi tidak lagi menggantungkan diri kepada investor-investor yang lebih besar. Dan ini menjadi suatu tren yang menarik karena membuat pergerakan operasional dan juga manajemen dari sisi keuangannya pun jadi berubah gitu. Dan untuk investor pun itu menjadi tren yang baru juga. Baik, Ibu Atika, perkembangan startup di Indonesia memang mengalami peningkatan yang cukup pesat dalam beberapa waktu terakhir. Yang cukup menarik juga menjadi sumber perhatian adalah tren pendanaan startup oleh angel investor belakangan di Indonesia seperti apa? Ya, jadi memang angel investor itu dari dulu sebenarnya sudah ada, tapi memang kecenderungannya kalau di Indonesia tipe-tipe profilnya adalah profil yang tidak mau dipublish gitu bahwa mereka adalah angel investor. Nah, tugas kami sendiri misalnya Angin itu kan juga salah satu jejaring investor yang mengumpulkan para angel-angel ini. Yang kami lihat trennya di 2-3 tahun belakang itu profil angel investor yang masuk menarik. Jadi awalnya angel investor biasanya adalah mungkin coming from the conglomerate group mereka atau coming from the family. Tapi sekarang yang kami lihat profil-profil entrepreneurs itu sudah menjadi angel investor juga. Jadi misalnya sebelumnya mereka adalah founder di suatu startup teknologi, kemudian mereka sudah exit, dan sekarang mereka berkontribusi menjadi investor untuk membantu startup-startup yang baru-baru juga. Kemudian kami juga melihat next generation of investor. Jadi generasi muda, mungkin mereka background-nya dari consulting, dari profesional, mereka sudah mulai terekspos dengan potensi dari startup-startup ini gitu. Jadi mereka pun juga semakin terlibat, salah satunya menjadi seorang angel investor. Karena angel investor itu tidak hanya memberikan dana secara finansial, tapi biasanya mereka juga memberikan value add dalam bentuk network ataupun skills ataupun mentorship ketika mereka engage dengan suatu startup. Bu Atika, kita lanjut ngobrol lagi ini soal return investasi yang akan diterima oleh angel investor ya dari startup-startup di Indonesia. Itu semenarik apa sih atau sebesar apa sih? Oke, sebenarnya memang kalau tidak bisa bandingkan dengan retail investor gitu ya, apalagi ketika kita berinvestasi ke suatu startup. Karena kan seperti yang diketahui juga, tingkat kesuksesan atau success rate dari startup itu biasanya memang lebih kecil dibandingkan perusahaan pada umumnya. Nah, tetapi untuk return dari angel sendiri, rata-rata saya bisa mengatakan mungkin bisa sampai 2-3 kali atau 2-300% dalam mungkin range-nya 3-4 tahun. Ini adalah siklus umum ketika startup mendapatkan pendanaan dari angel investor dan kemudian mereka akhirnya berhasil untuk mendapatkan pendanaan di series berikutnya sehingga angel investor itu bisa exit dan mendapatkan return-nya. Secara IRR mungkin sekitar 20-25% itu good case dan average ya. Tetapi tentunya ada banyak case lain yang mungkin lebih dari itu dan bisa jadi ada juga yang worst case startupnya tidak lanjut dan akhirnya investasinya tidak memberikan return. Baik, Ibu Tika, dalam sebuah startup memungkinkan tidak angel investor melakukan investasi lebih dari satu kali, Bu? Ya, sangat memungkinkan sebenarnya. Karena startup biasanya kan memang tidak hanya fundraising satu kali. Mereka gaya mainnya itu memang ada kecenderungan series funding gitu. Artinya mereka akan melakukan fundraising di bulan atau mungkin biasanya 6 bulan atau 1 tahun berikutnya karena tipe pertumbuhannya kan memang sangat cepat. Nah, dalam series funding berikutnya ini biasanya angel investor ada kemungkinan top up karena mereka mau menjaga porsi kepemilikannya. Tentunya akan ada suatu titik di mana akhirnya angel investor memutuskan untuk exit. Tapi seringkali mereka bisa lebih dari 1 kali dalam invest di satu company.
Oke, jadi memang bisa lebih dari satu kali gitu ya untuk investasinya. Nah, kemudian ini seberapa suportifkah kebijakan di Indonesia untuk mendukung investasi oleh angel investor kepada startup? Ya, sebenarnya yang menarik adalah sekarang kami melihat banyak kebijakan-kebijakan ataupun pembentukan ekosistem yang sudah lebih matang gitu ya, terutama untuk investasi di startup. Salah satunya misalnya ketika OJK mengeluarkan regulasi terkait securities crowdfunding, itu sangat menarik dan membantu meningkatkan literasi investment, terutama angel investment. Jadi dengan adanya platform seperti securities crowdfunding, itu jadi seperti bridge gitu antara retail investor untuk masuk ke instrumen yang lebih sophisticated, dan nantinya harapannya mereka naik kelas menjadi angel investor. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, kami juga melihat bagaimana dari sisi bursa juga dengan semakin banyaknya startup yang IPO dan dukungan lainnya seperti papan akselerasi, itu juga menjadi salah satu ekosistem pendukung untuk angel investor. Mereka semakin convince untuk terlibat dalam deals di startup. Baik, Ibu Tika, angel investor ini kerap kali melakukan pendanaan pada saat startup didirikan. Nah, kalau kita berbincang terkait pendanaan ini kan cukup sensitif, Ibu. Terutama kepada startup yang baru didirikan, yang notabene ini belum terlihat jejak potensi return investasi ke depannya akan seperti apa. Nah, bagaimana angel investor ini melakukan kurasi sebelum penyuntikan dana kepada startup, atau mungkin ada beberapa indikator-indikator tertentu yang menjadi bahan pertimbangan? Ya, secara indikator memang berbeda ya dengan kita melihat emiten yang sudah lebih established, di mana mereka sudah punya historis operasional maupun keuangan. Kalau untuk startup, terutama yang memang di angel investor, biasanya mereka baru mulai gitu, mungkin 1 tahun paling lama lah. Nah, biasanya yang dilihat memang bukan dari sisi record performance, tapi yang pertama adalah dari sisi founder atau dari sisi timnya, di mana angel investor biasanya sangat menekankan bagaimana tim ataupun pendiri dari startup itu memang harus punya profil yang bonafide, yang kredibel, dan juga bisa execute. Seringkali kalau teman-teman juga lihat banyak startup yang mungkin foundernya sebelumnya sudah punya track record di startup sebelumnya, dan mereka lebih mudah gitu untuk attract funding dibandingkan tipe-tipe founder yang baru pertama kali mendirikan startup. Itu pertama. Yang kedua adalah tentunya dari sisi bisnis model. Walaupun bisnis model mungkin berubah, terutama di startup yang tahap awal, mereka kan pasti mungkin berubah strateginya. Tapi ketika kita mengakses bisnis model, yang dilihat adalah bagaimana bisnis model ini bisa tapping the most visible market, dan juga bagaimana mereka bisa menemukan early adopter dari user ataupun customer dari startup tersebut. Lalu yang ketiga adalah growing market tentunya. Jadi banyak startup yang seringkali sulit gitu ya untuk akhirnya grow karena market yang mereka tap itu terlalu niche. Jadi growing market ini juga menjadi salah satu faktor untuk angel investor saat melakukan assessment. Nah, seringkali angel investor tidak punya tim gitu untuk melakukan assessment ini. Makanya mereka biasanya bekerja bersama-sama dengan investor lain ataupun dengan jaringan-jaringan seperti Angin atau ada juga Emerge dan seterusnya untuk membantu mereka mengkurasi peluang investasi tersebut. Baik, Ibu Tika, ini ada semacam evaluasi tidak, Bu? Atau mungkin ada jangka beberapa waktu tertentu ketika dari startup didirikan, angel investor sudah memperhatikan beberapa indikator yang sudah Anda sebutkan tadi, komitmen sudah ada, kemudian dana sudah disuntikan begitu. Setelah ini proses ini selesai dilakukan, ada semacam evaluasi tidak untuk startup tersebut, apakah memiliki pertumbuhan cukup positif atau tidak, berkembang dengan baik atau tidak, begitu Ibu Tika? Ya, jadi biasanya kan angel investor itu masuk dalam bentuk penyertaan saham, itu kalau misalnya mereka masuk ke PT di Indonesia gitu ya. Tapi terkadang kalau angel investornya misalnya bukan dari Indonesia, atau misalnya PT company-nya pun juga misalnya base-nya mungkin headquarter yang raising funding bukan yang PT-nya tapi yang di luar negeri gitu. Seringkali bentuk instrumennya juga adalah convertible loan. Nah, bentuk instrumen convertible loan ini memungkinkan sistem evaluasi itu sebenarnya berjalan gitu. Pada akhirnya apakah mau di-convert atau enggak untuk menjadi saham dari company tersebut. Nah, tetapi memang ketika sudah masuk di startupnya, misalnya dalam bentuk sudah own the share gitu, biasanya angel investor memang akan
terlibat juga dalam board of mungkin advisors atau dalam rapat-rapat pemegang saham yang reguler, dan disitulah mereka biasanya mengevaluasi dalam bentuk milestone. Jadi mereka dari awal sudah set, misalnya dalam beberapa tahun atau misalnya dalam 6 bulan harus sudah achieve sekian, dan itu terkadang menentukan juga apakah nantinya angel investor ini akan masuk lagi ke round berikutnya gitu, akan join lagi gitu ketika startupnya raising funding untuk series berikutnya. Oke, jadi memang ada beberapa indikator yang harus diperhatikan oleh angel investor gitu ya, ketika ingin berinvestasi di startup ya. Salah satunya tadi dari marketnya, kemudian juga foundernya, dan juga bisnis model dari startup tersebut seperti apa. Bu Atika, terima kasih banyak atas waktunya di pagi hari ini. Informasi yang telah diberikan ini semoga bisa menjadi satu referensi baru bagi kita semua. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Ya, sehat selalu Ibu Atika.